Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Caibul TV. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin informasikan kepada teman-teman. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin doakan teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, langsung saja untuk tidak memperpanjang durasinya, saya ingin berbagi pengalaman mengenai masalah penipuan tingkat internasional yang marak sekali terjadi di Indonesia. Oke, sebelumnya penipu tadi meminta pertemanan dengan saya dengan meng-add Facebook saya, kemudian saya terima kemudian saya terima pertemanannya. Beberapa hari kemudian dia langsung men-chat saya. Oke, langsung saja bagaimana penipu itu menggencarkan aksinya, bagaimana penipu itu meluluhkan hati-hati targetnya. Simak terus video ini sampai habis. Oke, yang pertama, penipu tersebut minta pertemanan dengan kita. Oke, kemudian kita menerima pertemanan tersebut. Kemudian satu hari tersebut penipu tersebut melakukan chat dengan kita dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Begini ceritanya. Oke, terima kasih telah menerima permintaan pertemanan. Saya dari Vietnam. Oke, sebelumnya saya kasih tahu nama penipu itu adalah Edna Rafiq. Lanjut. Terima kasih telah menerima permintaan pertemanan. Saya dari Vietnam, tapi suami saya dari Indonesia. Kemudian saya jawab cuman gini aja, tanda gini. Kemudian dia berkata lagi, terima kasih atas tanggapan Anda. Saya kehilangan suami saya pada 16 Agustus 2014. Sementara itu saya sudah lama bergumul dengan kanker dan dokter saya mengatakan bahwa stadium sekarang tidak terkendali dan saya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Jadi penipu ini ngakunya dia mempunyai penyakit dan divonis dokter akan mati. Oke, lanjut. Sebelum kematian suami saya, dia bekerja sebagai kontrak. Dia bekerja kontrak dengan pemerintah Inggris dengan gaji senilai 2,7 juta dolar. Tetapi kematian merengguknya sebelum uang dikirim ke rekening saya. Jadi dia ngakunya dia meninggal dunia sebelum uangnya dikirim ke rekening dia. Oke. Suami saya adalah seorang yang dermawan sebelum kematiannya, juga mendorong saya untuk membantu orang-orang miskin karena sejak kami menikah kami belum memiliki anak karena kondisi kesehatan saya. Saya telah mengirimkan 1 juta dolar ke kota asal saya dan telah menyetor 700 dolar ke rumah sakit untuk pengobatan saya. Jadi dia ngaku bahwasanya pengobatannya sebanyak 700.000 dolar. Ini dikirim gambarnya dia sedang sakit, sedang berbaring. Oke. Kemudian saya kan tahu ini penipu ya. Kemudian saya bilang turut berduka cita, gitu aja. Kemudian dibalas lagi, saya ingin mengirimkan bagi berjuta-juta dolar untuk membantu saya memberikan kepada fakir dan miskin di negara Anda, orang-orang miskin dan janda di negara Anda. Menurut arahan suami saya, karena kami tidak mempunyai anak untuk mewarisi uang ini, saya berdoa kepada Tuhan untuk memberi Anda proyek ini dengan ikhlas. Jadi dia minta saya untuk membagi-bagikan uang tersebut, nah gitu ya, dengan ikhlas. Pinter kali nih cara merayu target ini, pinter kali. Tadi teman-teman kalau ada yang seperti ini hati-hati ya. Penipu ini meminta saya untuk membagikan uang ini karena dia nggak ada sana. Dia bilang ada Tuhan yang memperhatikan Anda di sana. Kemudian Anda mesti mengambil 30% dari jumlah keseluruhan untuk kegunaan pribadi Anda dan menggunakan selebihnya untuk amal. Jadi saya akan dikirimi uang sebanyak 1 juta dolar
kemudian 30%-nya diberikan kepada saya, selebihnya untuk kegiatan amal, diberikan kepada fakir miskin dan janda-janda gitu ya. Pandai ini penipunya nih. Oke, kemudian saya jawab, baik Bu, boleh gitu kan, gimana caranya, seperti itu. Kemudian dia ceritakan lagi apanya, kondisi dia menurut dokter dan hasil yang mereka berikan kepada saya diagnosis menderita kanker pankreas berangsur-angsur membunuh saya bahkan tidak bisa berdiri atau berjalan sendiri tanpa bantuan dokter atau berlabuh. Dan itulah alasannya untuk saya menghubungi Anda, karena saya tidak dapat menjalankan proyek ini sendiri. Mohon jangan biarkan teman dan anggota Anda menipu Anda untuk menggunakan semua uang untuk diri Anda sendiri, karena konsekuensinya akan ditanggung Anda sendiri. Jadi dia menjelaskan uang itu akan dikirim ke saya. Semoga saya semoga saya amanah gitu kan, tidak memakai uang itu buat semuanya gitu kan. Jangan biarkan orang-orang mempengaruhi Anda untuk mempengaruhi saya untuk menggunakan uang itu sendirian tanpa untuk amal gitu ya. Pandai kali ini. Oke, langsung kemudian diberikan gambar lagi. Kemudian saya jawab, baik Bu, gitu aja ya kan. Kemudian dijawab lagi, saya ingin mengirim Anda sisa $1 juta. Jadi uangnya tinggal $1 juta untuk membantu saya memberikan kepada orang-orang miskin dan janda di negara Anda sesuai dengan instruksi almarhum suami saya. Karena kami tidak memiliki anak untuk mewarisi uang ini, saya berdoa kepada Tuhan untuk memberi Anda hati yang baik untuk menangani proyek ini dengan tulus, karena saya tidak akan berada di sana untuk mengawasi Anda, dan Tuhan ada di sana melihat Anda harus mengambil 30% dari jumlah total penggunaan uang pribadi. Jadi ini dijelaskan lagi oleh dia bahwasanya uang $1 juta itu saya bisa mengambil 30%-nya gitu ya. Saya jawab cuman singkat, baik Bu, gitu kan. Oke, dijelaskan lagi, menurut dokter hasil mereka berikan kepada saya diagnosis menderita kanker, ini diulangi lagi, kemudian dikasih fotonya gitu kan. Saya bilang, baik Bu, gitu kan. Saya ingin, kemudian dia jawab lagi, saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak hanya bangun, gitu kan. Dia menceritakan dia susah untuk melihat handphone gitu kan. Begitu dia melihat handphone, dia mengirim pesan kepada saya dan akan mengirimkan uang kepada saya. Dia bilang, saya berdoa kepada Tuhan untuk ditemukan kepada orang-orang baik gitu kan. Semoga Anda termasuk orang-orang baik itu gitu kan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan tahu alasannya kenapa dia mengirim chat kepada saya, kenapa dia ditujukan kepada saya, dibilangnya saya adalah orang baik gitu, pandai. Kemudian disuruh kirim alamat rumah lengkap gitu kan. Nah, saya kirim aja kan gitu kan. Nah, saya kirim alamatnya, kemudian saya kirim nomor handphone juga. Oke, kemudian dia jawab lagi, saya senang menerima tanggapan yang baik dari Anda, dan saya juga senang menerima informasi Anda. Saya percaya Anda karena Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengarahkan saya memilih Anda, dan dia tahu bahwa Anda akan membantu saya dengan hati baik gitu kan. Dia dengan bahasa-bahasa agamis gitu kan, mengatakan bahwa dia percaya bahwasanya Tuhan mengarahkan kepada saya gitu, katanya saya orang baik gitu kan. Wah, luar biasa ini. Kemudian saya jawab, baik Bu. Oke, kemudian setelah saya jawab begitu, dia bilang lagi, saya telah menghubungi manajer bank saya untuk mengetahui cara termudah untuk mentransfer ke negara Anda. Dengan manajer bank tersebut memberi saya bahwa jika transfer dana melalui bank transfer secara cepat, saya harus menghadapi pertanyaan dan pemeriksaan oleh pemerintah Inggris, karena itu tidak memungkinkan jumlah uang yang begitu besar ditransfer. Manajer bank mengatakan bahwa cara mudah aman adalah mentransfer dana sebesar itu adalah melalui perusahaan. Ini nggak ngerti saya maksudnya apa. Semoga dimudahkan niat baik Ibu dan seterusnya gitu kan. Kemudian dia bilang lagi, saya ingin beritahu Anda bahwa saya telah menyelesaikan proses pengiriman. Jadi penipu ini mengatakan bahwa dia telah mengirim uang melalui kurir gitu kan, sudah dikirim ke Indonesia gitu kan, sebanyak $1 juta. Hai, banyak oi. Oke, dengan mengenakan agen-agen di bawah. Kemudian dikirimkan gambar uang-uang seperti ini. Ini dikirim ada uangnya. Wah, ini Bank Inggris gitu ya, pandai kali. Oke, saya bilang yang baik Bu gitu aja kan.
saya menerima email dari perusahaan pengiriman bahwa diplomat telah tiba di Indonesia. Hari berikutnya dia mengatakan bahwa pengiriman sudah sampai di negara Indonesia. Kemudian dia minta untuk saya untuk membayar pajak, karena peraturan di Indonesia ada barang-barang dari luar negeri harus membayar pajak gitu kan. Kemudian saya jawab, silahkan selesaikan dulu, setelah sampai saya bagikan ke janda dan fakir miskin gitu aja. Kemudian dia jawab lagi, mereka sudah sampai di bandara katanya, agen-agennya untuk yang bawa uang itu sudah sampai di bandara. Kebiasaan di negara Anda, maksudnya kebiasaan di negara Indonesia menuntut pajak bea cukai gitu kan atas bahasa Indonesia. Jadi yang selesaikan harus orang Indonesia, harus pakai bahasa Indonesia seperti itu. Silakan bayar bea cukai sehingga mereka dapat melanjutkan dan mengantarkan uang ke rumah Anda. Jadi teman-teman, ini modusnya bahwasanya dia mengirimkan uang 1 juta dolar ke alamat saya. Kemudian alasannya uang itu sudah sampai bandara dan ditahan oleh pihak bandara. Kemudian saya disuruh menyelesaikan membayar pajak gitu kan. Kemudian saya jawab saja, saya tidak punya uang untuk membayar hal itu. Setelah itu udah tutup. Penipu itu tidak melanjutkan percakapannya, mungkin sudah ketahuan bahwasanya dia itu penipu. Oke, bagi teman-teman yang lagi galau, lagi banyak masalah, ada hal-hal seperti ini, jangan diambil serius. Ini adalah fix penipuan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Anda pernah mengalami hal seperti ini, boleh komen di kolom komentar. Oke, cukup sekian video dari saya, informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan bagi ke teman-teman Anda, kali aja informasi ini bermanfaat untuk Anda. Oke, saya Saiful Ivan dari Caipul TV, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.